Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Mariana, NIM 200100024, Prodi BK B1 2020, mata kuliah Andragogi, dosen pengampu Ibu Nopi Widiastuti MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai menjelajahi dunia teori pembelajaran yang asing. Nah, menurut ahli Crown and Crown tahun 1963, belajar melibatkan sebuah perubahan. Hal ini berkaitan dengan perolehan kebiasaan, pengetahuan, dan sikap. Pembelajaran yang terjadi selama proses perubahan dapat disebut sebuah proses belajar. Sedangkan menurut Burton tahun 1963, belajar adalah suatu perubahan dalam diri individu karena adanya interaksi dalam individu dan lingkungannya yang memenuhi kebutuhan dan membuatnya lebih mampu menangani lingkungannya secara memadai. Belajar menurut Maslow merupakan melihat dari tujuan belajar menjadi aktualisasi diri, penggunaan penuh bakat, kapasitas, potensi, dan lain-lain. Maslow memahami pertumbuhan menuju tujuan ini sebagai ditentukan oleh hubungan dua set kekuatan yang beroperasi dalam setiap individu. Set yang pertama itu melekat pada keamanan dan pertahanan karena rasa takut, cenderung mundur ke belakang, bergantung pada masa lalu. Kumpulan kekuatan lainnya mendorong maju menuju keutuhan diri dan keunikan diri, menuju fungsi penuh dari semua kapasitasnya. Kita tumbuh maju ketika kesenangan akan pertumbuhan dan kecemasan akan keamanan lebih besar daripada kecemasan akan pertumbuhan dan kesenangan akan keamanan. Adapun psikologi pendidikan lainnya yaitu mempertanyakan proposisi bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai proses tunggal. Di sini Gagne mengidentifikasi 5 domain proses belajar. Yang pertama, keterampilan motorik yang dikembangkan melalui latihan. Yang kedua, informasi verbal. Persyaratan utama pembelajaran adalah penyajiannya dalam konteks yang terorganisir dan bermakna. Yang ketiga, keterampilan intelektual yang pembelajarannya tampak memerlukan pembelajaran keterampilan prasyarat sebelumnya. Yang keempat, strategi kognitif yang pembelajarannya membutuhkan pengalaman berulang kasus di mana tantangan untuk berpikir disajikan. Yang kelima, sikap yang dipelajari paling efektif melalui penggunaan model manusia dan penguatan perwakilan. Sedangkan menurut Tolman ada 6 jenis koneksi atau hubungan yang harus dipelajari. Yang pertama, cateks. Yang kedua, keyakinan kesetaraan. Yang ketiga, harapan lapangan. Yang keempat, mode kognisi lapangan. Yang kelima, diskriminasi drive. Dan yang terakhir, pola motorik. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa belajar adalah fenomena yang sulit dipahami. Dan seperti yang akan kita lihat selanjutnya, cara seseorang mendefinisikannya sangat mempengaruhi bagaimana dia berteori tentangnya dan bagaimana dia menyebabkannya terjadi. Sampai baru-baru ini para pendidik orang dewasa telah berkubang di dalam rawa yang sama, dan setelah berkubang di dalamnya sedikit lebih banyak, kita akan melihat bagaimana pendidik orang dewasa mulai melepaskan diri. Materi yang kedua mengenai teori belajar berdasarkan studi binatang dan anak-anak. Nah, fenomena ini
disebut pembelajaran yang dilakukan oleh Edward L. Thorndike. Nah, di sini ini adalah sebuah studi tentang pembelajaran pada hewan pertama kali gitu ya, yang dilakukan oleh Thorndike. Nah, jadi Thorndike menganggap pembelajaran sebagai organisme yang kosong yang menanggapi sebuah rangsangan kurang lebih secara acak dan otomatis. Selain itu juga, Thorndike mengembangkan 3 hukum yang mengatur pembelajaran hewan dan manusia. Yang pertama, hukum kesiapan, di mana keadaan seorang pelajar cenderung puas atau kesal untuk menyambut atau menolak. Yang kedua, hukum latihan. Jadi, penguatan koneksi dengan praktik. Yang ketiga, hukum akibat. Penguatan atau pelemahan koneksi sebagai akibat dari konsekuensi. Menurut Edward C. Tolman tahun 1886 sampai 1959, dia mewakili jembatan antara model mekanistik dan organisme. Jadi sistemnya bersifat behavioristik karena ia menolak introspeksi sebagai metode untuk ilmu psikologi. Tetapi itu molar daripada molekuler behaviorism. Tindakan perilaku memiliki sifat yang khas. Semua sifatnya memiliki untuk diidentifikasi dan dijelaskan terlepas dari otot, kelenjar, atau proses saraf yang mendasarinya. Materi berikutnya yaitu teori belajar berdasarkan studi orang dewasa. Jadi, dalam pembelajaran orang dewasa pada dasarnya menggunakan 4 asumsi. Nah, yang pertama yaitu tentang konsep diri. Jadi, bahwa orang dewasa dalam situasi belajarnya yang memperlakukan mereka dengan penuh penghargaan, maka mereka akan melakukan proses belajar tersebut dengan penuh pelibatan dalam dirinya secara mendalam. Jadi, dalam konsep diri ini berbeda sekali dengan anak-anak, bahwa orang dewasa itu pasti akan melibatkan dirinya secara mendalam ketika belajar. Dan orang dewasa itu pasti penuh penghargaan gitu ya, dengan hasil belajarnya pasti ingin hasil belajar itu dihargai. Nah, seperti itu untuk konsep diri belajar orang dewasa. Asumsi yang kedua yaitu pengalaman. Nah, orang dewasa pasti mempunyai pengalaman yang lebih banyak dibanding anak-anak. Ya, jadi dalam belajarnya pun kalau orang dewasa itu pasti sesuai dengan pengalamannya. Dan pasti orang dewasa itu mempunyai pengalaman yang berbeda. Ya, pengalaman bagi orang dewasa tentu dengan anak-anak itu pasti berbeda. Nah, tetapi bagi orang dewasa pengalaman itu adalah dirinya sendiri, yaitu merumuskan siapa dia dan menciptakan identitas dirinya atas dasar seperangkat pengalaman yang unik. Nah, jadi konsekuensinya bahwa orang dewasa mempunyai kesempatan yang lebih untuk memberikan kontribusi dalam proses belajar orang lain. Yang kedua, orang dewasa mempunyai dasar pengalaman yang lebih kaya yang berkaitan dengan pengalaman baru. Jadi, mempunyai kecenderungan mengambil makna dari pengalaman yang lama. Yang ketiga, orang dewasa telah mempunyai pola berpikir dan kebiasaan yang pasti
dan karenanya mereka cenderung kurang terbuka. Asumsi yang ketiga yaitu kesiapan untuk belajar. Menurut Robert J. Hafiz Hart, membagi 3 masa dewasa itu menjadi 3 fase, yaitu masa dewasa awal antara 18 sampai 30 tahun, masa dewasa pertengahan antara 30 sampai 55 tahun, dan dewasa akhir berumur antara 55 tahun lebih. Adapun ketentuan proses belajar orang dewasa, yang pertama, urutan kurikulum dalam proses belajar orang dewasa disusun berdasarkan tugas perkembangannya dan bukan disusun berdasarkan urutan logik mata pelajaran ya, jadi sesuai kebutuhannya. Yang kedua, adanya konsep mengenai tugas-tugas perkembangan pada orang dewasa akan memberikan petunjuk dalam belajar secara kelompok. Ya, tugas perkembangan maka belajar secara kelompok yang anggota kelompoknya bersifat homogen, jadi berbeda-beda. Asumsi yang keempat yaitu orientasi belajar. Jadi orang dewasa cenderung untuk mempunyai perspektif untuk secepatnya mengaplikasikannya. Jadi beda dengan anak-anak ya. Kalau orang dewasa belajar jadi lebih ke praktek. Jadi mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajarinya. Jadi tidak hanya sebuah teori saja. Adapun orientasi belajar orang dewasa dalam implikasinya. Jadi yang pertama, jadi pendidik orang dewasa jadi bukan berperan sebagai guru. Nah, di sini berperan sebagai pemberi bantuan kepada orang yang belajar. Yang kedua, kurikulum dalam pendidikan untuk orang dewasa tidak berorientasikan pada mata pelajaran saja, tapi berorientasikan kepada masalah ya yang dihadapi oleh orang dewasa tersebut. Yang ketiga, orang dewasa belajar berorientasi pada masalah, maka pengalaman belajar yang dirancang pun berdasarkan pula pada masalah atau perhatian yang ada pada benak orang dewasa. Materi terakhir yaitu mengenai teori mengajar. Thorndike melihat pengajaran pada dasarnya sebagai kontrol dengan pengelolaan penghargaan. Guru dan peserta didik harus mengetahui karakteristik kinerja yang baik agar latihan dapat diatur dengan baik. Jadi adanya kerjasama ya antara guru dan peserta didik. Selanjutnya konsep pengajaran, ada 5 konsep. Yang pertama konsep The Way. Jadi sistem The Way ini diatur di sekitar beberapa konsep kunci, tapi yang paling sentral yaitu tentang pengalaman. Semua pendidikan muncul melalui pengalaman. Menurut The Way, pendidikan berdasarkan pengalaman adalah untuk pilih jenis pengalaman masa kini yang hidup dengan produktif dan kreatif dalam pengalaman-pengalamannya. Yang kedua, konsep demokrasi. Jadi ini mengarah pada keyakinan bahwa pengaturan sosial yang demokratis mempromosikan kualitas pengalaman manusia yang lebih baik, yang lebih dapat diakses dan dinikmati secara luas. Yang ketiga, konsep kontinuitas. Jadi prinsip ini pengalaman berarti bahwa setiap pengalaman keduanya mengambil sesuatu dari yang telah ada sebelumnya dan memodifikasi dalam beberapa cara kualitas dari mereka yang datang setelah pertumbuhan atau tumbuh dan berkembang, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara intelektual dan secara moral, merupakan salah satu contoh dari prinsip kontinuitas. Selanjutnya konsep interaksi. Nah, di sini interaksi itu mengungkapkan prinsip utama kedua untuk menafsirkan suatu pengalaman dalam fungsi dan kekuatannya di masa depan. Jadi ini menetapkan hak yang sama untuk kedua faktor dalam pengalaman dan
condition internal. Setiap pengalaman normal adalah interaksi dari dua set kondisi. Jika digabungkan dalam interaksi mereka akan membentuk situasi baru. Terakhir, mengajar melalui inquiry. Jadi kumpulan konsep kedua tentang mengajar dengan akar baik dalam ide-ide Dewey, terutama rumusan ilmiahnya, berpikir dan para ahli teori kognitif sangat baik disebut sebagai metode penemuan, metode inquiry, pembelajaran mandiri atau pembelajaran pemecahan masalah. Jerome Bruner mungkin pendukung paling menonjol dari pendekatan pengajaran ini. Ada 4 kriteria pengajaran inquiry ini. Yang pertama, sebuah teori pengajaran harus merinci pengalaman yang sebagian besar tertanam secara efektif dalam diri individu, kecenderungan untuk belajar. Yang kedua, sebuah teori instruksi harus menentukan cara-cara yang merupakan tubuh dari pengetahuan yang harus terstruktur sehingga dapat segera digenggam oleh yang lebih ramping. Yang ketiga, sebuah teori instruksi harus menentukan urutan yang paling efektif dalam menyajikan materi yang akan dipelajari. Dan yang terakhir, sebuah teori pengajaran harus merinci sifat dan kecepatan dari penghargaan dan hukuman dalam proses pembelajaran dan mengajar.